Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Inilah 5 tanda Allah sayang kepada hambanya. Untuk mendapatkan ridho juga agar Allah sayang kepada hambanya, berbagai macam cara dan upaya dilakukan oleh umatnya. Tak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh manusia selain dicintai oleh penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai cara dan upaya kita lakukan supaya bisa mendapatkan ridho dari Sang Pencipta, baik itu dalam ibadah aktivitas, bahkan dalam hendak tidur pun, kita selalu ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut kita lakukan semata-mata untuk bisa mendapatkan perhatian dari Sang Khalik, karena keutamaan ketika kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia, terlebih lagi kenikmatan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyuruh Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya, lalu Jibril menyuruh kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya, setelah itu kecintaan diteruskan. Setelah itu kecintaan diteruskan kepada penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, lalu apakah ciri-ciri kalau kita disayang Allah? Berikut 5 tanda agar Allah sayang kepada kita. Pertama, dibukanya pintu amal solih sebelum kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan jadikan ia beramal. Dikatakan apabila dijadikan beramal itu, beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amalan solih sebelum meninggalnya sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal solih sebelum wafatnya dan menjadikan hamba tersebut senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesalahan dalam setiap nafasnya. Sehingga ketika hamba yang dikehendaki Allah meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, juga diampuni segala dosa-dosa yang pernah dikerjakan semasa hidupnya di dunia. Sungguh sangatlah beruntung seorang hamba yang dicintai Allah. Yang kedua yaitu dipercepat sanksi di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksinya untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan, Allah akan membiarkan dosanya di dunia, sampai Allah membalasnya di hari kiamat. Meski salah satu tanda orang yang dicintai Allah adalah dipercepat sanksinya di dunia, akan tetapi kita tidak dianjurkan meminta kepada Allah agar dipercepat sanksi kita di dunia, karena belum tentu kita akan sanggup untuk menghadapinya. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang lelaki muslim yang sedang sakit sampai kurus dan lemah seperti seekor burung kecil. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, pernahkah kamu berdoa untuk memohon sesuatu kepada Allah? Sahabat tersebut menjawab, iya, saya pernah berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang Engkau siksakan kepadaku di akhirat kelak, maka segerakanlah siksa tersebut di dunia. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah pun berkata, Subhanallah, mengapa kamu berdoa seperti itu? Tentu kamu tidak akan tahan. Mengapa kamu tidak berdoa? Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lalu peliharalah kami dari siksa neraka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut, dan Allah pun menyembuhkannya. Hadis riwayat Muslim. Dari kisah tersebut, kita sudah ada sedikit gambaran bahwasannya siksa akhirat sangatlah berat untuk kita. Untuk itu, kita tidak dianjurkan untuk meminta sanksi permintaan tersebut semasa kita masih hidup. Akan tetapi kita sangat dianjurkan untuk terus dan selalu berdoa memohon ampunan kepada Allah agar diberikan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, difakihkan dalam urusan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, akan difakihkan ia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang dimaksud difakihkan adalah pemahaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, sehingga ia mendapat pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis, di mana kepatihan ini bersumber dari kepentingan hati dan dari akidah yang sahih, karena saat hati dipenuhi dengan hawa nafsu, maka orang tersebut tidak akan dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Setelah itu diberikan ujian atau cobaan seperti dalam sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sahabat beriman, musibah tidak selalu berkaitan dengan azab Allah yang ditimpakan kepada hambanya. Akan tetapi musibah sebetulnya adalah ujian bagi seorang hamba untuk memuji tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Rasulullah bersabda, setiap cobaan yang dihadapi umatnya itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Begitu juga dengan Quran Surat At-Taghabun, ayat 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan, dikatakan bahwa semua ujian datangnya dari Allah, dan bagi siapapun yang berserah diri ketika mendapat ujian dari Allah, maka Allah akan memberikannya petunjuk kepada hati orang yang sedang diuji, supaya mendapatkan kebaikan dari suatu ujian tersebut. Untuk itu apabila kita sedang diuji dengan pangkat atau jabatan, berendah hatilah atau tawadu, supaya kita terhindar dari kesombongan. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.